Narasumber kita kali ini adalah Zahra Khairunisa, Certified Baby Wearing Consultant and Educator, Certified Lactation Counselor, dan Certified Clinical Hypnotherapist. Banyak ternyata yang takut loh gendong bayi. Sampai udah anak udah 5 bulan, mereka tuh kayak aku gak pernah loh ke mall, saking aku ngerasa repot banget bawa anak untuk ke mall, akhirnya jadi stres. Tapi kunci menenangin bayi adalah aku tenang, baru bayi ikut tenang. Bukan dibalik, bayi ditenangin baru kita jadi tenang. Gak bakal tenang-tenang bayinya. Bayi yang waktu kecil digendong, pas udah dewasa tuh kayak kebutuhan yang akan didekap tuh terpenuhi. Karena bayi tuh peka banget loh sama perasaan penggendongnya. Jadi untuk menenangkan bayi, tenangkan dulu diri sendiri. Kuncinya di situ. Kenapa bayi tuh sebaiknya kakinya nggak lurus? Kenapa harus menekuk? Ternyata di negara yang culture-nya tuh kaki bayi dibedong ketat, itu ternyata banyak yang hip dysplasia. Hai, welcome to Mom's Corner. Menggendong bayi dengan baik dan benar adalah hal yang sangat penting untuk dipelajari oleh para orang tua. Demi kenyamanan dan juga keselamatan bayi. Dan ada caranya, ada tekniknya. Nah, tapi sebenarnya apakah kita sebagai orang tua sudah paham bagaimana cara menggendong anak dengan baik dan benar? Karena lumayan sering menjadi perdebatan di sosial media ya Teh ya. Pokoknya setiap ibu lagi upload video atau foto gendong anaknya, pasti ada ibu lain mengkritik, harusnya nggak gini, harusnya gitu. Pokoknya di episode kali ini kita akan mengupas tuntas gimana caranya menggendong bayi dengan baik dan benar. Sampai Teh Zahra tuh bikin kelas gendong online ya. Mungkin bisa diceritain dari awal gimana sih kok bisa ada kelas gendong online? Jadi awalnya aku itu punya kelas menyusui online sebenarnya. Nah, di kelas menyusui online itu pasti banyak ibu baru yang struggle karena anaknya nggak bisa ditaruh di kasur. Tiap taruh kasur bangun nangis, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kok aku nggak bisa ngapa-ngapain ya setelah jadi ibu? Akhirnya dari situ ternyata banyak ya yang nggak tahu bahwa ada yang namanya gendongan. Karena dulu ini 7 tahun yang lalu awalnya banyaknya orang tuh masih gendong pakai tangan atau mentok paling pakai jari. Jadi industri gendong tuh belum seberkembang sekarang. Kemudian dari situ aku mulai kayak, oke, ini ada loh ilmu gendong yang bisa bikin kamu gendong nyaman minim pegel. Dari situ teman-teman alumni banyak yang tertarik. Akhirnya aku bikinlah kelas gendong online karena dulu walaupun itu belum COVID, tapi banyak yang tinggal jauh dari Jakarta mungkin. Jadi supaya lebih mudah terakses, bikinlah kelas gendong online. Oke. Kelasnya itu memberitahu bagaimana cara menggendong anak menggunakan alat gendongan. Betul. Jadi nggak cuma pakai tangan aja, tapi gimana caranya bisa pakai gendongan dan itu bisa tangannya tuh bebas minim pegel. Oke, I see. Sepenting apa sih cara menggendong anak bayi dengan baik dan benar? Apa efeknya kalau kita salah caranya menggendong bayi? Sebenarnya ini bukan hal yang kayak gawat darurat ya. Tapi banyak ternyata yang takut loh gendong bayi. Sampai udah anak udah 5 bulan, mereka tuh kayak aku gak pernah loh ke mall, saking aku ngerasa repot banget bawa anak untuk ke mall, akhirnya jadi stres. Dan dari situlah ternyata lebih karena mereka tuh takut gendong bayinya. Takut, kalau laki-laki atau para ayah takutnya bayinya patah. Takut bayinya patah karena mungkin tenaga mereka terlalu kuat, terus bayinya terlalu lembut kayak gitu. Terus kalau benar atau salah, saya lebih ke arah aman atau nggak aman aja. Aman nggak aman, kuncinya 2. Yang pertama, apakah bayinya itu jalan nafasnya aman, nafasnya bisa lancar. Yang kedua, rawan jatuh atau enggak sih? Udah that's it. Sebenarnya nggak terlalu complicated gimana. Cuman ternyata banyak juga sih yang lumayan berbahaya gendongnya, walaupun itu lebih kayak kalau aku ke tempat umum, itu lebih ke misalkan kalau gendong tuh support cuma setengah. Jadi kalau bayinya mulai lompat-lompat itu bisa bahaya juga ya. Jadi sebenarnya yang penting diperhatikan itu, yang penting semuanya tersupport dengan baik, bayinya nggak rawan jatuh, terus mukanya tuh bisa terlihat dan nafasnya tuh bebas. Karena banyak juga yang ditutup mukanya mungkin. Gitu. Oke, sekarang langsung aja kita belajar ya, karena kita sudah ada 2 baby di depan kita. Ini ceritanya newborn dulu nih Teh ya. Gimana caranya menggendong bayi yang baru lahir? Itu boleh langsung digendong dengan alat gendongan juga bayi baru lahir? Sebenarnya boleh, lebih ke ibunya udah siap atau belum. Karena kalau anak pertama itu biasanya masih deg-degan kan gendong bayi sendiri. Jadi aku biasanya ajarin gendong pakai tangan dulu. Gitu. Kalau bayi newborn, intinya yang penting sih bayinya disupport dengan baik. Jadi kalau, nah di sini kan
ada belakang telinga, leher, dan bahu yang masih rentangan di belakang leher ya. Oke. Karena kan lehernya belum kuat. Jadi yang disupport? Yang disupport adalah belakang telinga, leher, bahu. Oke. Kemudian area bokong sampai belakang lutut. Nah, kira-kira seperti itu. Terus sisanya tinggal dekap di dada seperti ini. Udah. Mukanya memang harus. Mukanya iya, karena kalau gini nanti hidungnya takutnya tekan. Jadi mukanya bisa miring gini. Oke. Kalau menggunakan alat gendong, startnya dari usia berapa? Itu bisa dari lahir selama ibunya tuh sudah siap untuk mencoba. Kalau yang paling early muridku itu bayi usia 7 hari. Oke. Itu sudah bisa. Nah, kalau bayi usia 7 hari gimana cara gendongnya dengan alat gendong? Oke, yang pertama harus tahu cara untuk ngambil bayinya dari kasur. Karena pas kita angkat bayi itu penting banget diperhatikan supportnya tuh baik dengan tangan. Jadi ketika bayinya itu lagi di kasur, supportnya seperti tadi, bawa ke dada kan, seperti ini. Nah, ini ketika gendong pakai tangan. Gendongan itu hanya menggantikan tangan. Jadi dari pakai tangan ini jadi pakai kain kan, gitu. Kalau untuk cara pakai gendongannya kita ada macam-macam gendongan. Buat newborn biasanya ada jari, ringsling, sama stretchy wrap. Oke. Gitu. Posisi kakinya gimana? Posisi kakinya itu kurang lebih seperti ini, sama seperti support tangan, kakinya membentuk huruf M. Oke. Ini namanya M shape. Jadi dari baru lahir pun memang sudah disarankan menggunakan M shape itu ya? Betul. Oke. Kalau misalnya zaman dulu kan orang-orang tuh pakai kain jarik tapi posisinya kayak gini loh Teh. Ya, Ini tuh bener juga toh? Oke. Sebenarnya itu tuh posisi gendong ya nggak apa-apa. Bukan berarti nggak boleh. Oh, zaman sekarang harus M shape ya, nggak juga. Kalau gendong seperti ini, yang penting tersupport dari belakang leher sampai belakang lutut dan kakinya tidak dipaksa lurus. Tidak dipaksakan lurus seperti ini. Karena kalau dipaksakan lurus itu kasihan tulang bagian hip itu kan masih lunak. Nah, kalau posisinya nggak pas itu bisa memicu kayak dislokasi bagian yang hip dan socket joint sebelah sini. Oke. Gitu. Jadi kakinya sebaiknya gimana? Jadi kakinya sebaiknya tersupport sampai belakang lutut kainnya dan kakinya dibiarkan menekuk. Jadi biasanya posisi masih kayak gini. Oh, biarin menekuk aja ya. Gitu. Jadi kainnya jangan ditarik sampai menutup. Terus untuk wajahnya yang penting wajahnya nggak ditutup dan ada jarak dari dagu ke dada bayi minimal 2 jari. Dagu ke dadanya 2 jari. Betul, karena kalau bayinya itu dagunya nempel dada seperti ini, jadi ini gini, pasti nggak enak. Kalau dicoba lama-lama jadi sesek. Nah, itu yang bahaya. Jadi ada jarak 2 jari dari dagu ke dada bayi. Udah, sisanya itu nggak apa-apa, aman banget. Cuman plus minusnya adalah banyak bayi yang senang digendong M shape karena dia melihatnya tuh posisinya tegak. Kalau ini kan tiduran ya, gitu. Jadi dia senang lihat sekelilingnya dan itu bisa bantu dia lebih anteng juga. Oke. Kenapa bayi tuh sebaiknya kakinya nggak lurus? Kenapa harus menekuk? Karena, jadi ini aku kutip dari International Hip Dysplasia Institute. Ternyata di negara yang culture-nya tuh kaki bayi dibedong ketat, itu ternyata banyak yang hip dysplasia. Jadi dislokasi tulang bagian hip, di mana tulang bagian sini yang ada, tahu kan ada bagian sini ada gini kan ya, yang harusnya posisinya pas, itu tuh jadi geser. Atau tulang ininya nggak berkembang dengan baik, jadinya ininya tuh kayak ada bunyi klik-klik karena nggak pas. Nah, tapi di negara-negara yang culture-nya tuh baby wearing gendongnya seperti ini, ternyata tingkatnya lebih rendah. Dari situ disimpulkan ternyata gendong seperti ini itu jauh lebih aman daripada yang kakinya dipaksa lurus dan kakinya itu jangan sampai dibedong juga untuk dipaksa lurus. Gitu. Oke. Lagian kan bayi saat masih dalam kandungan kan juga posisinya menekuk kakinya ya, Teh ya. Betul. Oke. Ada nggak waktu maksimal kalau bayi baru lahir digendong tuh nggak boleh lebih dari berapa lama gitu? Oke, sebenarnya nggak ada batasan baku. Bahkan bayi prematur yang lahirnya tuh mungkin berat badan lahirnya rendah dan kayak butuh perawatan khusus, itu ada perawatan namanya kangaroo mother care. Kangaroo mother care itu dia digendong 24 jam tanpa baju, skin to skin. Ternyata tingkat survivalnya lebih tinggi dan berat badannya naik jauh lebih cepat. Oke. Gitu. Itu digendong 24 jam loh, nggak ada limitnya sama sekali.
Kalau bayi prematur aja boleh, apalagi bayi yang cukup bulan gitu. Iya. Dan itu banyak sekali manfaatnya. Tapi tetap diimbangi dengan tummy time dan aktivitas-aktivitas lain pastinya. Jadi 24 jam tuh aman, tapi tetap sesuaikan dengan kondisinya. Oke, jadi sebenarnya nggak ada batasan waktu Gak ada ya? batasannya. Oke, apa ada posisi tertentu yang sebaiknya dihindari untuk menggendong bayi baru lahir? Oke, yang dihindari yang pertama, kalau pernah lihat gendongan kain, itu bayinya masuk full ke kainnya dan kakinya kayak gini. Oke. Itu nggak rekomen. Terus wajahnya juga ditutup pakai kain atau kadang ada yang juga pakai hijab, itu nggak bagus buat nafasnya. Terus pernah lihat gendongan yang kaki bayinya gantung gini mungkin? Mhm. Nah ini kasihan karena supportnya tuh di selangkangan. Oh, Ya, kalau misalkan mau gini harus M gitu ya? betul harus M karena kalau M itu kayak duduk di ayunan kain. Supportnya kan sampai belakang lutut. Nah gitu. Mhm, mhm, mhm. Jadi kalau misalkan mau pakai kain yang menutupi badan, kakinya harus tetap keluar dari kain tersebut. Betul. Oke, sekarang bayi yang usianya 3-6 bulan, itu kan lehernya sudah semakin kuat. Cara gendongnya pasti lebih berbeda lagi ya? Nah, Sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda, cuman bedanya paling kita udah bisa angkatnya seperti ini. ya. Nggak harus kayak gini lagi. Mhm. Nah, cuman yang perlu diperhatikan pas gendong gini yang dipegang tuh badannya bukan diangkat ketiaknya. Karena kalau angkat ketiaknya nanti bebannya di sini kan. Mhm. Jadi yang pegang badannya udah sama, sisanya sama aja pas udah ditaruh dada. Yang penting support belakang lutut dan bokong, belakang telinga, leher, bahu. Oke. Kapan boleh pakai hip seat? Kalau hip seat itu minimal 6 bulan ke atas dan bayinya kalau duduk udah stabil. Oke. Jadi enggak jatuh sendiri gitu. Jadi 6 bulan dan duduknya udah stabil. Kenapa? Hip seat itu kan ada dudukannya. Jadi ada kursi. Bedanya sama kalau yang full kain, kain itu dia menyangga full bentuk tubuh bayi sesuai bentuk naturalnya. Kalau hip seat seperti dia itu di posisinya duduk di kursi. Jadi harus tunggu tulang duduk tulang ekornya tuh kuat dulu. Jadi usia 3-6 bulan tuh belum diperbolehkan gendong menghadap depan. Hip seat dan gendong hadap depan itu beda. Jadi hip seat itu bisa gendong hadap kita, bisa gendong hadap depan. Kalau gendong hadap depan boleh dari kapan? Sebenarnya bagusnya 6 bulan ke atas karena ada resiko overstimulasi. Jadi otak bayi itu belum siap terstimulasi terlalu banyak stimulan-stimulan dari luar kan. Apalagi kalau pernah lihat yang perkembangan mata bayi, penglihatannya. Nah, penglihatannya kan belum bisa jauh juga. Jadi bayi itu lebih banyak dapat manfaat kalau interaksi dengan orang yang menggendongnya. Oke. Gitu. Nah, kalau 6 bulan ke atas kan dia udah bisa duduk. Jadi emang dia udah mulai bisa nih banyak lihat keluar. Apalagi kalau 12 bulan ke atas udah bisa jalan. Tapi tetap hati-hati jangan terlalu lama karena tetap namanya bayi otaknya masih berkembang, butuh istirahat. Kalau dia diarahkan ke sini, nah ini istirahatnya. Jadi kalau di bawah 6 bulan maksimal 15 menit sehari itu udah cukup. Oke. Di atas itu mungkin kayak 15 sampai 1 jam. Habis itu perhatiin kalau bayinya butuh istirahat. Berarti di bawah 6 bulan sebenarnya sudah bisa gendong menghadap luar, tapi maksimal 15 menit gitu. Betul. Oke, dari usia berapa itu? 3 bulan udah boleh menghadap 3 luar? bulan udah boleh. 0 sampai 3 kayaknya belum terlalu rekomen ya. Kalau hip seat itu baru usia berapa tadi? 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas, oke, I see. Nah, saya tuh sempat baca highlight Instagramnya Teh Zahra. Ada berbagai macam gendongan bayi, seperti Mehdai, SSC, stretchy wrap, hip seat. Jadi kalau diurutin sesuai usia dari yang mana dulu nih? Oke, jadi kalau bayinya masih newborn itu bisa pakai jarik, ring sling, stretchy wrap. Oke, itu semuanya jenisnya sama ya? Itu jenisnya beda. Saya cuma tahu jarik doang soalnya. Sebenarnya aku bawa sih, nanti mungkin bisa ditunjukin. Jadi kalau jarik itu yang kain batik, kalau ring slingnya ada ringnya. Oke. Kalau stretchy wrap itu yang dibelit-belit itu loh. Oke. Nanti hasilnya kayak kantong. Oh iya. Kalau zaman dulu kan orang pakai jarik aja ya. Betul. Oke, lalu? Kalau ada namanya SSC atau soft structure carrier itu yang kayak ransel. Oke. Kalau zaman sekarang yang seperti itu banyak yang dibuat adjustable jadi bisa dari newborn sih. Nah cuman biasanya kalau newborn kecil banget kayak saya segitu, itu di dalam tuh masih agak ada space jadi kayak potensi goyang-goyang. Jadi supaya lebih
terpeluk dengan aman, bagusnya pakai 3 yang di awal tadi aku sebutin. SSC itu kayak sebulan ke atas lah, tunggu bayinya tuh lebih besar, lebih tinggi. Kalau semakin besar lagi masih bisa pakai jarik dan ring sling, terus stretchy wrap masih bisa, tapi biasanya sampai 6 bulanan tuh udah berat jadi agak turun karena bahannya stretch. Terus kalau mehdai dan woven wrap sebenarnya bisa dari newborn kan dia tuh bentuknya full kain. Mehdai itu apa ya? Mehdai itu antara SSC yang ransel, tapi bagian bahu dan pinggang itu kain seperti woven wrap. Woven wrap tuh kayak kain panjang yang kita belit-belit gitu. Jadi kayak hybrid buat orang yang pengen kenyamanan woven wrap tapi kepraktisannya SSC. Oke. Kalau udah menginjak toddler mungkin lebih efektif hip seat kali ya. Nah, kalau toddler sebenarnya kalau aku pribadi lebih suka SSC. Karena aku lebih suka gendongan yang full kain. Nggak ada dudukannya. Soalnya aku pribadi ngerasa karena badanku kecil, si hip seat ini pasti dudukin bayi neken ke bawah ya. Dan itu buatku kurang nyaman. Cuman banyak orang yang terutama yang kayak biasanya ayah-ayah tuh senang ya pakai hip seat supaya anaknya bisa diajak jalan-jalan, dan itu nggak apa-apa banget selama udah di atas 6 bulan usianya. Oke. Kalau banyak masyarakat yang beranggapan anak tuh jangan sering digendong, nanti bau tangan, nanti lebih suka nangis. Itu tanggapan Teh Zahra gimana? Oke. Sebenarnya bayi itu mungkin gak sih gak digendong sama sekali? Gak mungkin sih. Ya. Jadi bayi manusia ini tuh fakta yang menarik saat aku pelajari di sekolah gendong. Jadi bayi manusia itu bayi yang sangat tidak mandiri. Kalau bayi hewan lain, begitu lahir itu bisa kan dia bertahan hidup. Bayi manusia tuh gak bisa, kalau dia ditaruh jalan sendirian dia gak bisa bertahan hidup. Jadi bayi manusia itu sebenarnya tumbuhnya belum selesai di dalam rahim. Terus otak manusia kan katanya perkembangan paling pesat saat bayi gitu kan. Kenapa sih? Karena harusnya dia tuh berkembang pesat otaknya di perut. Tapi kalau berkembang sampai selesai nanti gak bisa lewat di jalan lahir. Akhirnya dilahirkan dulu dan dia itu lanjut rahim kedua tuh di luar. Nah, si rahim kedua itu sebenarnya ketika bayi itu sambil digendong. Karena di dalam gendongan bayi itu seperti ada di dalam rahim. Otaknya berkembang, kemudian semuanya berkembang dengan pesat, jadi kayak rahim kedua. Nah, karena menggendong tuh mirip rahim, hangat, terus bayi seperti dipeluk, bisa dengar detak jantung ibunya. Jadi itu adalah lingkungan yang paling mensupport perkembangan bayi yang rahim di luar tadi. Jadi kalau misalkan, jangan digendong nanti gampang nangis, itu sebenarnya kurang cocok dengan pertumbuhan alaminya bayi ya. Gitu. Dan ternyata ada penelitian juga bayi yang waktu kecilnya digendong, pas udah dewasa tuh kayak kebutuhan yang akan didekap tuh terpenuhi. Dan justru karena cintanya terpenuhi, ya kalau manja mah tergantung, kayak kan parenting tuh gak cuma berhenti pas bayi kan, kayak gitu sih. Oke, jadi malah sebenarnya jauh lebih bermanfaat dan lebih baik ketika anak sering digendong pada saat lahir ya. Betul. Anakku sekarang umur 7, kadang aku masih suka gendong dia loh, buat bonding aja. Dan apakah dia manja? Di sekolah dia sama sekali enggak gitu. Iya, bener banget. Nanti mungkin pada saat dia lebih besar lagi udah gak bisa digendong-gendong lagi kan. Jadi waktu itu sempat ada kasus nih yang lumayan cukup viral. Ada anak yang digendong, posisi gendongannya di belakang, tapi menghadap ke belakang. Oke. Nah, orang-orang tuh ramenya nanti anaknya overstimulasi gitu. Tapi aku yakin masalahnya bukan cuma overstimulasi, pasti kan ada kesalahan-kesalahan gendongan yang berakibat tidak baik pada anaknya. Mungkin bisa dijelasin Teh. Kalau aku pribadi itu ngeri ya. Karena masih gini loh, rules dalam menggendong adalah bayi harus mudah terpantau sepanjang waktu. Karena bayi itu kalau kenapa-napa kayak belum tentu bisa menolong dirinya sendiri kan. Kita yang harus tolong. Kalau bayinya di belakang ngadep ke sana pula, kita nggak bisa lihat ekspresinya, nggak bisa lihat dia kenapa. Selain yang overstimulasi tadi. Terus ketika hadap belakang itu, supportnya tuh di sebelah mana? Kalau dia condong ke belakang gini, jangan-jangan ininya ketekan loh. Dan ini kasihan bayinya. Gitu. Kalau gendong belakang tapi bayinya tuh hadap ke depan, itu masih oke. Itu aku sering lakukan sih. Karena wajahnya masih di sini, jadi kalau kelihatan cermin masih kelihatan tuh bayinya seperti apa. Dan aku bisa ajak ngobrol karena bisa posisi itu kan pas bayinya udah 6 bulan ke atas udah bisa lebih ngobrol lah ya, interaksi gitu. Oke. Lalu ada metode gendong tiger in tree. Itu aku aja baru denger loh. Apakah efektif menenangkan bayi?
Itu tiger entry itu apa? Jadi itu tuh itu pernah viral banget karena ada dokter senior di luar negeri yang gendong seperti itu sebaiknya anteng, tapi kayak ngeri gitu. Sebenarnya itu posisi gendong. Jadi dari sini kita bawa bayinya tuh kurang lebih nanti posisinya seperti ini. Jadi bayinya tuh kayak nongkrong di dahan pohon gitu ya. Kayak gini. gitu. Nah, posisi gini banyak membantu bayi-bayi yang kolik dan rewel. Jadi karena di gini tuh kayak ada tekanan ke perut, terus hangat, jadi bayinya tuh bisa merasa nyaman. Gitu. Ini bisa sambil dipijat, bisa sambil dipupuk. Ini namanya tiger on tree. Efektifkah? Banyak yang bilang efektif, cuman tetap kalau takut ya nggak apa-apa, jangan dipaksain juga gitu. Tapi ini sangat-sangat membantu. Banyak yang biasanya aku ajarin tuh ayah-ayah seneng soalnya cuma satu tangan kan, gitu. Dan bayinya tuh jadi kayak bisa dari nangis tiba-tiba diem. Ini untuk bayi usia baru lahir kali ya? Betul, karena kan tangan kitanya juga kalau bayinya Kalau udah seusia Isa udah berotot kayaknya. Jadi sampai usia berapa kira-kira tiger on tree? Kayaknya paling maksimal 3 bulan, itu pun kalau masih kuat ya. Jadi biasanya kalau misalkan bayi baru lahir nangis, kita bisa coba posisi ini? Bisa coba posisi ini. Oke. Berarti tiger on tree ini adalah salah satu cara menggendong bayi yang cocok untuk bayi kolik. Bayi kolik atau bayi rewel. Iya. Ada cara menggendong lainnya nggak untuk bayi kolik selain tiger on tree? Kalau misalnya orang tua takut menggendong bayi dengan cara seperti ini. Oke. Sebenarnya gendong utama tuh yang standar. Jadi aku belum highlight. Jadi ada video pas aku lagi ngajar kelas gendong, ada bayi muridku nangis, aku gendong langsung diem. Gak nyampe 1 menit. Wow. Padahal dia kayak udah katanya 15 menit teriak-teriak di kelas sebelum aku datang. Kenapa bisa gitu? Jadi untuk menenangkan bayi itu kalau gendongnya sama ya, basicnya belakang telinga, leher, bahu, pegang bokong, kaki M shape, tempel dada. Terus kuncinya penggendongnya tuh atur nafas tenang. Karena bayi itu peka banget loh sama perasaan penggendongnya. Jadi untuk menenangkan bayi, tenangkan dulu diri sendiri. Kuncinya di situ. Mau itu karena kolik atau karena rewel atau karena bayinya ngantuk. Biasanya kan bayi ngantuk tuh nangisnya bisa jerit-jerit gitu kan. Gitu. Itu bisa posisi gini sambil diayun, ayunnya jangan diguncang-guncang, tapi kayak gerak maju, mundur, maju, mundur kayak gitu sambil ajak ngobrol dengan suara yang tenang. Biasanya itu akan tenang. Oke. Pantesan kalau misalnya bayi udah rewel udah lama gitu kan, orang tuanya pasti panik. Bayinya malah nggak bisa tenang. Betul. Malah sama orang lain lebih tenang. Iya. Karena orang tuanya tuh panik banget. Betul. Jadi bayinya bisa ngerasain. Make sense. Tapi posisinya memang harus kepalanya lebih tinggi ya kalau untuk bayi kolik ya? Oh iya, karena kalau posisi gini, apapun yang dia konsumsi kan turunnya ke bawah. Yap. Gitu. Dan biasanya posisi gini gas lebih mudah keluar juga. Oke. Gitu. Aku pernah lihat, pernah baca buku sih, kalau misalnya bayinya perutnya lagi bermasalah, gendong ngadep depan terus kakinya ditekuk gini ya. Kalau nggak salah ya Teh, supaya anginnya keluar, itu benar. Itu juga ngebantu karena di posisi tiduran juga ada teknik pijat seperti itu untuk bantu ngeluarin gas. Karena waktu itu sempet Isa pas baru lahir nangisnya nggak berhenti-berhenti. Terus kayak aku sama Indra bingung, kita baca-baca buku, terus kita gendong dengan kakinya diikat dikeatasin gini, terus tiba-tiba dia kentut. Terus dia tenang gitu. Ternyata perutnya lagi bermasalah. Iya, Jadi itu lumayan ngebantu banget. Lalu kalau ada nggak jenis gendongan yang paling direkomendasiin Teh Zahra dari newborn sampai toddler supaya hemat, maksudnya satu gendongan yang kita bisa beli dari newborn sampai toddler tuh kita nggak beli-beli lagi gitu. Apa satu gendongan itu? Ini pertanyaan cukup sulit. Dari orang yang punya 70 gendongan. Bisa giveaway ya? Karena aku ngajar. Okay. Kalau peserta 10 kan aku harus pinjemin 10. Oh ya. Tapi sebenarnya kalau satu itu honestly susah sih, minimal kayak 2 ya. Karena pas newborn sama pas udah lebih besar itu tuh kenyamanannya beda. Kalau newborn aku paling suka stretchy wrap. Paling nyaman, paling meluk, minim pegel karena beban terbagi merata ke bahu, punggung, pinggang. Tapi kalau buat long termnya sampai toddler preschool itu aku suka banget SSC yang ransel. Karena kan tinggal ceklek-ceklek terus gantian sama suami tuh gampang.
Oke, jadi bisa menjadi ide untuk para ibu-ibu yang mau ngasih hadiah ke temen yang baru lahiran, stretchy wrap atau enggak SSC ya? SSC, iya. Oke. Lalu untuk anak usia 6-12 bulan, ada nggak cara menggendong yang khusus? Sebenarnya 6-12 itu udah lebih gampang karena leher udah kuat, duduk juga sudah bisa. Jadi nggak ada yang harus kayak wah harus sehati-hati newborn. Yang penting gendongnya semua tersupport sama belakang leher sampai belakang lutut, tapi tangan udah bisa keluar nih dari gendongan. Kalau sebelumnya kan tangan bagusnya di dalam supaya stabil. Kalau sudah lebih besar sampai 12 tangan bisa di luar, jadi tangannya bisa bergerak. Terus bisa gendong di samping seperti ini atau gendong di belakang tapi gendong belakangnya wajahnya menghadap ke sini. Oke. Kalau untuk M-shape itu sampai usia berapa sih Teh? M-shape itu selamanya. Selamanya. Karena selama dia digendong, posisi yang paling oke itu gini kan. Walaupun dia udah toddler nih kayak 2 tahun, kalau dia duduk tapi support cuma sampai paha, itu kan kasihan. Sama kayak kita duduk di kursi tapi cuma setengah paha lama-lama pegel. Karena aku sempat pakai satu gendongan. Jadi waktu Isa usianya lebih kecil, posisinya otomatis jadi M-shape. Iya. Tapi pada saat dia sudah growing, udah toddler seperti sekarang, lama-kelamaan M-shape-nya jadi kecil. Jadinya gini, itu artinya harus ganti gendongan lagi atau tetap salah? Tersupport sampai belakang lutut atau cuma sampai paha? Sampai sini sih, cuma awalannya jadi M-shape banget, lama-lama jadi gini aja. Itu bisa jadi lebar gendongannya kurang sampai belakang lutut. Oke. Jadi benar-benar lebar gendongannya tuh sampai sini gitu. Karena jangan-jangan, aku kan nggak lihat ya, tapi jangan-jangan dia itu supportnya cuma sampai paha sini. Gitu. Tapi kalau udah dewasa, nggak dewasa sih, maksudnya udah anak besar, lebih ke kenyamanan. Bukan yang ke arah oh bahaya, nggak juga sih. Gitu. Tapi pasti akan lebih nyaman kalau supportnya sampai belakang lutut. Oke, intinya M-shape itu sampai selama-lamanya kalau menggendong. Nah, kalau misalnya anak habis minum susu, kan biasanya harus disendawain ya. Yeah. Itu ada caranya nggak sih? Ada cara teknik menggendong yang benar nggak sih, Teh? Oke, saya kalau nyendawakan sebenarnya sama. Pasti posisi basic yang awal, cuman bagusnya bayinya posisinya agak lebih tinggi. Gitu ya. Jadi lebih tinggi, kira-kira bisa di sini. Terus ininya bisa sambil diusap ke atas pakai tenaga. Kepalanya ke samping atau ke Kepalanya ke samping. ke samping? Nah, karena kalau gini dan posisi newborn nanti kayak matuk-matuk gitu kan. Oh iya iya. Nah, jadi di sini posisinya agak tinggi, terus kita sambil sendalin pupuk aja. Gitu. Karena kalau di sini nyendawain mungkin agak susah ya. Biasanya enaknya kalau bayinya lebih tinggi tuh lebih mudah. Gitu. Terus ininya pelan-pelan aja ya? Pelan-pelan aja. Nah, ini ada mitos atau fakta nih ya. Ada satu mitos atau fakta. Bayi akan terlambat berjalan apabila terlalu sering digendong. Oke. Ini bisa benar bisa salah. Bisa benar kalau dia nggak pernah dikasih kesempatan explore untuk merayap, merangkak, terus kemudian berdiri dan berjalan. Oke. Kalau nggak ada kesempatan belajar gimana mau bisa kan? Tapi kalau mereka masih dikasih kesempatan itu dan masih banyak digendong di luar itu nggak masalah. Jadi yang penting diimbangin aja gitu. Oke, boleh digendong sering-sering cuma tetap distimulasiin ya. Oke. Ini ada 2 Instagram question yang aku mau bacain untuk Teh Zahra. Yang pertama dari @vinalf_. Cara menggendong yang nyaman ketika mengalami proses melahirkan secara sesar itu gimana Teh? Oke, ini menarik nih. Jadi kalau gendong sesar yang penting area perut yang mungkin kena dioperasi itu jangan sampai kena gendong kan. Jadi posisi bayinya harus lebih tinggi. Nah ini biasanya kalau pakai gendongan jangan yang ada area pinggangnya. Kayak jarik atau ring itu kan cuma support bahu, langsung kain ke sini jadi nggak bakal kena sini. Terus bayinya posisinya setinggi mungkin, yang penting nggak kena ini. Terus bayinya posisinya bisa agak miring, jangan kayak depan banget. Agak miring sedikit, tapi jangan miring banget karena bayi belum siap kalau dia masih newborn. Jadi kayak miring sedikit. Nah, kira-kira gini. Berarti nggak bisa pakai stretchy wrap ya? Sebenarnya ada yang bisa. Jadi ada, gue pernah punya murid, dia itu sayatan sesarnya itu seperti ini loh. Jadi bukan seperti ini. Nah, itu pakai stretchy wrap sakit. Gitu. Jadi yang tadi aku coba mungkin lebih ke yang sesar. Aku nggak tahu sayatannya seperti apa. Tapi kalau sayatannya gini, selama tali stretchy wrapnya nggak kena, itu bisa. Oke. Thank you. Ini ada pertanyaan berikutnya dari
@prastiwia_rumsari, saya terlanjur membeli gendongan instan tapi kebesaran. Adakah tips supaya saya tetap bisa menggunakannya? Ini agak tricky karena gendongan instan itu memang dibuat tinggal pakai, nggak bisa di-adjust. Karena nggak bisa di-adjust, jadinya kalau kebesaran ya harus ganti ke size yang oke. Karena kalaupun misalnya mau dikecilin nih dengan cara dijahit. Gendongan tuh ada cara menjahit khususnya yang supaya itu nggak mudah robek dengan beban bayi. Gitu. Jadi mungkin ya perlu ditukar sih. Ini tricky banget berarti ya. Berarti Iya. cara membeli gendongannya pun juga harus nggak boleh salah size-nya ya. Betul, kalau gendongan instan itu size-nya benar-benar harus sesuai tubuh penggendong, nggak boleh kebesaran. Karena kadang ada yang takut sempit kan, jadi naik satu size terus malah jadi kebesaran. Jadi kalau gendong instan tuh harus pas banget I see. Oke Teh, ini terakhir, apakah ada mitos tentang menggendong bayi yang salah yang ingin Teh Zahra luruskan di sini? Oke. Banyak yang takut gendong M-shape karena takut bayinya jalannya ngangkang. Padahal bayi itu awal jalannya nggak ngangkang loh. Karena kalau bayi baru pertama kali jalan tuh kakinya lurus, itu dia nggak kuat nahan beban badannya yang kayak kakinya masih pendek, badannya masih berat, pasti jatuh. Jadi di awal tuh pasti bayi jalannya agak gini kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kaki bayi tuh nanti jalannya akan lurus sendiri kok. Jadi itu mitos, gendong M-shape tuh sangat aman dan justru gitu gendong yang mengikuti bentuk alami postur tubuh bayi gitu. Jadi gendong M-shape tidak membuat anak jalan ngangkang. Betul. Ada lagi yang mau disampaikan Teh Zahra? Satu hal yang aku pengen banget bilang adalah menggendong itu adalah kebutuhan. Sama kayak bayi itu butuh disusuin, bayi juga butuh digendong untuk bisa hidup dengan lebih nyaman dan lebih bahagia justru. Dan buat orang tua yang kayak ngerasa gendong tuh ribet atau pegel, ada loh cara gendong yang bisa nyaman, minim pegel, kamu bisa bebas beraktivitas dengan menggunakan gendongan dengan teknik yang benar. Jadi aku berharap banget ibu dan ayah baru di luar sana tuh tahu ada loh teknik gendong yang nyaman minim pegel. Yaitu dengan cara menggunakan gendongan, kedua tangan kamu tuh bisa gerak bebas, jadi kamu bisa bawa bayi sambil beraktivitas. Jadi kamu tuh gak harus aktivitas tuh kayak kehambat karena ada bayi, diam terus di kasur kayak gitu ya. Dan harapannya dengan menggendong ini, banyak orang tua yang jadi lebih bonding dengan anaknya, dan bayi itu gak cuma butuh disusuin, bayi juga butuh digendong. Digendong itu penting untuk bayi bisa tumbuh dengan baik, dengan sehat, dan dengan bahagia. Iya. Next kelas gendong online-nya ada kapan lagi? Jadi kelas gendong online-nya sekarang bulan Juni ya, itu akan ada lagi di bulan Juli. Oke, itu mungkin bisa dilihat di Instagramnya Teh Zahra, jadi bisa join langsung kelas gendong online-nya. Terima kasih Teh Zahra untuk ilmunya hari ini. Sama-sama, terima kasih. See you guys next week. Bye.